Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Biku Diko di pagi yang baik, pagi yang bahagia ini, pagi yang gembira dan pagi yang cerah ini. Kembali saya akan menyampaikan atau menceritakan kisah-kisah inspiratif atau cerita-cerita Dhamma inspiratif yang saya kutip, yang saya ambil dari cerita Dhammapada Atta Kata. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan cerita Dhammapada Atta Kata Sair 50, yaitu masih bab 4 tentang Pupawaga, yaitu tentang bunga-bunga, ya, tentang bunga-bunga. Di sini di dalam Sair 50 ini yaitu menceritakan seorang pertapa bernama Papaya, ya, bernama Papaya. Pertapa Papaya ini ya diangkat oleh seorang wanita kaya raya, seorang ibu yang kaya raya mengangkat Pertapa Papaya ini sebagai anak angkatnya. Namun dikisahkan di dalam cerita ini ya, ia ini sangat iri hati kepada Buddha karena ibu angkatnya ini mengundang Buddha dan kagum terhadap Buddha Gotama. Karena ibu angkatnya ini mengagumi Buddha Gotama, membuat Pertapa Papaya ini menjadi murka, marah, penuh iri hati, penuh benci, bahkan mengutuk ibu angkatnya sendiri. Ya. Walaupun di sini pertapa bukan berarti pertapa ini adalah seorang biku, ya, tetapi pertapa dari sekte lain. Oleh karena itu, para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, agar para sahabat tidak gagal paham, tidak salah mengerti mengenai kisah atau cerita yang saya sampaikan ini. Oleh karenanya, silakan dengarkan dan tonton video ini sampai selesai. Tonton dan dengarkan video ini sampai tuntas sehingga nanti dengan para sahabat menonton video ini sampai selesai, diharapkan para sahabat akan mampu menemukan nilai moral apa, poin penting apa yang bisa diambil, yang bisa dipetik dari kisah ini, sehingga dari nilai moral atau poin penting yang ada di dalam cerita atau kisah yang saya sampaikan ini, para sahabat bisa menerapkannya, bisa mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, sekali lagi saya mengharapkan kepada para sahabat Dhamma yang mendengarkan atau menonton video ini atau yang mendengarkan atau menonton channel ini, berharap para sahabat supaya menyaksikan atau menontonnya sampai tuntas, sampai selesai. Baiklah para sahabat, saya akan langsung ke ceritanya ya. Ini kisah tentang petapa Papaya yang terdapat di dalam sair Dhammapada Atta Kata, yaitu sair 50 ya, 50. Seorang wanita kaya berasal dari Sawati telah mengangkat Papaya, seorang pertapa, sebagai seorang anak dan memenuhi semua kebutuhannya. Nah, ketika dia mendengar tetangganya memuji Sang Buddha, dia sangat berharap dapat mengundang beliau ke rumahnya untuk menerima dana makanan. Maka Sang Buddha diundang ke rumah wanita kaya tersebut dan makanan terpilih pun disiapkan oleh wanita tersebut. Ketika Sang Buddha sedang menyampaikan anumodana atau ungkapan terima kasih, ya, menyampaikan anumodana atau ungkapan terima kasih kepada wanita kaya ini, ya. Papaya yang berada di ruang sebelah. Nah, kebetulan juga Pertapa Papaya ini berada di sebelahnya, di ruang sebelah tempat Buddha makan, ya, tempat Buddha Gotama dan bersama muridnya makan. Menjadi sangat murka, ya, menjadi sangat murka, sangat marah. Ya, Papaya ini sangat marah sekali, ya, Pertapa Papaya ini. Dia menyalahkan dan mengutuk wanita tersebut karena telah menghormati Sang Buddha.
Nah, Pertapa Papeya ini mengutuk ibu angkatnya ini karena telah menghormati Buddha Gotama. Nah, wanita tersebut mendengar kutukan serta teriakannya, menjadi sangat malu sehingga dia tidak dapat berkonsentrasi terhadap apa yang disampaikan oleh Buddha Gautama. Lalu sang Buddha berkata kepada wanita itu agar tidak usah memperhatikan kutukan-kutukan dan perlakuan tersebut. Tetapi perhatikan saja perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh diri sendiri. Buddha menasihati kepada wanita kaya ini yang bernama Makan atau ibu angkat dari Pertapa Papeya ini untuk tidak mengiraukan kutukan-kutukan atau teriakan yang disampaikan oleh Pertapa Papeya. Cukup mengetahui dan menyadari perbuatan-perbuatan baik yang ataupun perbuatan buruk yang dilakukan oleh diri sendiri. Kemudian sang Buddha membabarkan syair 50 yang bunyinya berikut seperti ini. Janganlah memperhatikan kesalahan dan hal-hal yang telah atau belum dikerjakan orang lain. Tetapi perhatikanlah apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan oleh diri sendiri. Wanita kaya tersebut mencapai tingkat kesucian Sotapati setelah mendengarkan atau setelah khotbah Dhamma yang disampaikan oleh Buddha Gautama tersebut berakhir. Nah, ini sekali lagi saya katakan, ya sering saya ulang kata-kata ini, bahwa keberuntungan yang sangat luar biasa sekali, keberuntungan atau berkah yang atau karma baik yang sangat luar biasa sekali ketika kita memiliki kesempatan hidup ketika Buddha Gautama masih ada, ketika Buddha Gautama masih hidup, apalagi Buddha Gautama mengajarkan atau membabarkan Dhamma di saat itu, maka kita memiliki keberuntungan yang luar biasa. Karena siapapun yang mendengarkan Dhamma, siapapun yang mendengarkan khotbah ketika Buddha mengarahkan kepada orang tersebut, otomatis orang tersebut pasti setelah membabarkan Dhamma, setelah mendengarkan Dhamma, akan mencapai tingkat kesucian atau akan memasuki arus kesucian, paling tidak arus kesucian pertama, yaitu Sotapati. Nah, lalu poin penting apa, nilai moral apa yang bisa kita ambil, kita petik di dalam kisah atau cerita ini? Di sini mengajarkan kepada kita, memberikan satu gambaran kepada kita bahwasannya manusia sekalipun dia seorang pertapa, ya, sekalipun orang itu juga masih seorang biku, masih memiliki yang namanya pikiran-pikiran buruk. Kebencian, keserakahan, itu masih ada. Contoh seperti Pertapa Papeya ini, walaupun dia seorang pertapa, tapi masih memiliki sifat iri hati, kebencian, ya, kekotoran batin yang tidak senang terhadap ibu angkatnya ini karena mengundang Buddha Gautama ke rumahnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya selagi kita sebagai seorang manusia yang belum mencapai tingkat kesucian arahat, maka selama itu kebencian, iri hati itu masih ada. Ya. Oleh karenanya kita mestinya bisa juga memahami, ya, sebagai umat Buddha, ketika mungkin ada orang lain masih marah, masih benci, masih iri kepada kita, kita harus mampu untuk memahami dan mampu untuk menyadari bahwa masih manusia biasa, masih perlu banyak belajar. Ketika orang lain itu iri kepada kita, itu adalah hal yang wajar. Tapi bagaimana kita tidak memperhatikan rasa iri, rasa benci, atau hal-hal buruk yang disampaikan oleh orang lain kepada kita, cukup seperti Buddha sampaikan, tidak perlu memperhatikan yang di luar itu, perhatikanlah perbuatan buruk atau
baik yang sedang kita lakukan sendiri, yang akan kita lakukan sendiri. Itu poin pentingnya. Jangan mendengarkan hal-hal buruk dari luar, tapi perhatikanlah perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri. Jangan pernah memperhatikan perbuatan-perbuatan orang lain di luar sana, tetapi perhatikanlah perbuatan baik atau buruk yang dilakukan oleh diri sendiri. Baiklah para sahabat Dhamma, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga cerita atau kisah ini bisa menginspirasi para sahabat Dhamma. Dan saya berharap para sahabat Dhamma senantiasa selalu memiliki keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.